di dalam kerajaan Surakarta itu dia ada perpecahan lah, maksudnya konflik gitu kan antara ya biasalah dalam keluarga gitu kan. Kalau menurut gue sih sayang aja, kurang terawat gitu kan. Bener. Nah sumurnya itu ketinggalan satu di dalam. Halo Sobat Ngobat, ketemu lagi dengan saya Feby Aziz. Kali ini saya sedang berada di kota Solo. Kemarin kita berkunjung ke keraton dan keraton kecil di dalamnya Mangkunegaran. Saya mau ngobrol nih, kita mau bahas kali ini. Saya ditemani dengan sepupu saya, Habib. Halo Habib. Halo semuanya. Oke, Iya, gimana Habib? Kemarin kan kita di jalan-jalan nih, ya kan, iya, kota iya, Solo. betul. Menurut pandangan lo tentang yang ternyatanya baru kita tahu nih, cerita di dalamnya itu gimana? Nah, begini ceritanya. Enggak, tadi ini kita di mana dulu nih Teh? Sekarang nih, kok kayaknya di gunung ya? Di gunung enak banget, Enak sejuk. banget ya? Yang tadinya Mau pas panas banget, banget, iya. tiba-tiba dingin karena hujan terus tiap hari sekarang. Ya ternyata Solo itu juga ada dataran tinggi ternyata. Ini Iya, dataran betul, tinggi betul. sekitar 1000 mppl lah di atas permukaan laut. Jadi lumayan sejuk juga ya. Bener ya, udah dicek ya? Udah 1000. dicek tadi Oke. 1000 mppl ya. Di HP itu juga. Biasanya kita kalau nyari-nyari di Google ya. Iya. Nah, kemarin kita kan udah ke mana tuh, ke Keraton. Surakarta ya, Surakarta, jalan maksudnya jalan di daerah mananya tuh, di Daerah daerah keraton, keratonnya iya. gitu kan. Nah, terus lanjut ke Pura Mangkunegaran. Betul. Mangkunegaran. Nah, itu seru banget tuh kemarin. Cuman kita datangnya kepagian kemarin Teh, ya nggak kalau nggak salah. Betul. Karena Iya kita kan? siap-siap dari jam 4. Kita kira keraton itu bukanya sama kayak PNS. Ternyata enggak dong. Bener banget, bener. Iya kan? Salah duga maksudnya, kita ya. PNS itu maksudnya buka kayak kantor lah gitu kan. Ternyata enggak. Dan kemarin itu buka jam berapa ya kalau nggak salah? Jam 9. Jam 9 ya 9, untuk iya. museum dan keratonnya itu Keratonnya, sendiri ya kan. Iya jam 9. Tapi kita datangnya juga ternyata jam 9 lewat tuh, nggak tepat juga gitu kan Jam kemarin kalau nggak 9. salah ya. Akhirnya kita isi sama kita jalan-jalan dulu nih ke Masjid Agung, terus Betul, kita benar. belanja ke pasar batik, muter-muter. Terus betul. kita makan-makan, terus baru deh kita ke keraton setelah jam buka. Iya, setelah jam buka itu ternyata udah kesiangan juga tuh, jam 10 atau jam 11 itu setelah kita ke tadi ya, ke batik ya sama ke Batik, masjid. Iya. Belanjanya kelamaan. Lo ya kelamaan. Lu lah paling mulai belanja. gue. Iya. Pas akhirnya kita ke keraton itu dan Ogut itu maksudnya baru ke keraton Surakarta Solo ini baru Teh. Sejak berapa lama tuh? Udah lama? Udah berapa lama ya? Wah udah lama banget lah. Karena sebelumnya cuma lewat-lewat doang sih lewat Solo gitu kan. Karena kita paling kalau ke kan saudara ada di Malang juga Iya, ya kan. benar. Saudara kita sepupu juga ada di Malang kan. Cuma pernah dilewatin aja. Iya ya? lewatin aja gitu. Tapi kalau ke Jogja ini pernah, ternyata beda banget. Maksudnya setelah masuk ke Keraton Surakarta Solo itu, Teteh udah pernah belum waktu ke Jogja? Ke Jogja udah pernah di sekitar keratonnya, sama ke itunya ya, yang pemandian permaisurinya gitu. Iya. Kalau di Jogja, ini kalau salah tolong di ini ya, kalau dikoreksi nanti di komen aja gitu kan. Kalau di Jogja itu keratonnya itu kan dia terpisah. Jadi kita tuh jalan kalau nggak salah Teh. Ingat nggak? Jadi kita jalan kepisah keluar gitu kan, tapi itu masih dalam Satu area. Iya, satu area. Jadi tapi kita keluar keraton. Kalau di Surakarta kemarin kan kita cuma dalam satu ini tuh,
Satu wilayah lah ya. Iya, satu wilayah. Iya, ternyata agak beda. Agak beda. Nah, agak bedanya beda. kenapa tuh? Agak bedanya satu, kayaknya Keraton Solo ini kok kayak nggak kurang terawat ya, bukan kurang betul, terawat. betul. Beda lah sama yang di Jogja Itu gitu kan. Setuju. Iya kan? Ada kurang terawat, terus kedua juga, tapi selepas dari itu orangnya sih, maksudnya abdi dalamnya tuh ramah banget ya kan. Benar. Dia nge-guide-nya juga Jelas. jelas. Informatif gitu lah ya. kan. Informatif, betul. Terus kalau misalkan kira-kira nih menurut lo nih, itu perbedaan mereka itu kenapa tuh? Kalau menurut pandangan lo, perbedaannya itu kenapa? Kalau menurut waktu sebelum kita ke keraton, kita kan mampir ke situ. Nah, waktu itu nanya sama ada bapak-bapak itu, ternyata pengendara beca yang kita pengendara beca yang kita tumpangin itu. Nah, dia sih cerita karena itu di perbedaan apa namanya, kerajaan Jogja sama Surakarta ini ada maksudnya perbedaannya adalah karena di dalam kerajaan Surakarta itu dia ada perpecahan lah, maksudnya konflik gitu kan, antara ya biasalah dalam keluarga gitu kan. Perpecahan mungkin ya antara keluarga lah ya katanya. Jadi itu mereka itu nggak fokus di dalam apa mengurus penataan kerajaan itu sendiri. Jadi gitu. mungkin bisa dibilang agak karena konflik tersebut. Jadi agak berantakan ya. Iya pengaturan. Jadi mungkin rada kurang dirawat lah. Kurang terawat. Karena main tunjuk-tunjukkan kali kan gitu kan kalau kalau ini kan. Namanya konflik keluarga selalu ada lah ya. Iya. Tapi ini takut jadi agar. Minum kita minum. Iya, takut jadi agar ini. Ntar soalnya dingin ini. Ntar bukan kopi hangat lagi, kopi dingin. Udah mau kan? hujan lagi. Minum guys. Manis. Sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama yang di Jakarta. Bedanya dingin. Terus karena perbedaan di antara keluarga lah mereka konflik gitu kan. Jadi keratonnya itu dan wilayahnya agak kurang terawat gitu. Nah, di situ bedanya. Maksudnya akhirnya kita pas datang masuk kan, akhirnya dijelasin sama abdi dalamnya tuh, guide-nya gitu ya. Di Jogja sih juga waktu itu ada guide-nya juga. Akhirnya kita masuk dan ternyata nggak terlalu gede. Maksudnya kirain waktu itu maksudnya masuk gede nih gitu kan, kayak di Jogja. Ternyata enggak. Jadi akhirnya, kesannya nggak wah banget ya, yang kemarin kita lihat itu. Tapi tetap biar bagaimanapun itu kan budaya kita ya, maksudnya salah satu budaya peninggalan dari dulu gitu kan. Iya, cuma kalau menurut gue sih sayang aja kurang terawat gitu kan. Benar. Kalau misalkan dia dirawat seperti kerajaan sebelah, itu kan lebih baik ya. Jadi itu tradisi, maksudnya itu kan bersejarah ya. Gitu. Benar. Ya jadi penting banget. Terus kalau yang kemarin kita lihat tuh pas kita masuk ke dalam tuh dari depan, terus kan kita ngeliat tuh tower yang warna biru tuh kemarin tuh lupa tuh itu untuk apa ya? Nah itu ternyata menurut dari guide yang guide kita itu untuk ini hilal ternyata teh. Apa tuh melihat hilal? Kan kita kalau misalnya Ramadan kan benar. Kalau Ramadan kan kita inget. Kalau Ramadan kan pemerintah kita meminta hilal tuh dari ternyata kalau di Solo dari situ. Dari situ. Iya. Ini mah aku pikir ya karena melihat hilal itu kan dia melihat dari beberapa tempat kan. Nah ternyata kalau di Solo mungkin dari situ tuh, dari menara yang itu tuh yang putih. Itu ada bedanya nggak sih? Berarti ada bedanya dong kan kalau pemerintah melihat kalau kita nih umumnya kita kan ikutin pemerintah betul, ya kan. Nah kalau Solo kan kemarin bilang lihat hilal. Iya. Itu maksudnya itu mereka berbarengan dengan pemerintah atau kira-kira beda nggak sih? Enggak, jadi gini. Penentuan hilal itu pemerintah pusat yang misalnya Jakarta kan, Menteri Agama lah Pak ininya. Dia tuh ngontek, maksudnya Solo gimana udah ngeliat hilal belum? Nanti nanti ada beberapa negara karena Indonesia ini kan berpulau-pulau kan. Nanti Kalimantan gimana? Itu dari towernya juga di Kalimantan pastinya gitu kan. Misalnya di bagian timur lagi Surabaya
udah ngeliat hilal belum? Nah nanti ditentukan lah kalau memang udah kebanyakan ngeliat hilal, nah itulah jatuhlah tanggal gitu. Pemerintah yang memutuskan. Gitu. Oh iya, baru paham. Terus balik lagi nih, Bib, kan dari yang kita jalan-jalan dari ke itunya tuh kemarin ke keratonnya, terus kita diajak ke museumnya ya. Iya, benar. Ke museum, terus kita dibawa ke sumur 9 sumur ya. Iya. Nah itu 9 sumur itu katanya sih itu sumur Wali Songo. Songo itu kan 9. Nah sumurnya itu ketinggalan satu di dalam. Nah itu bukan ketinggalan sih, maksudnya sumur yang punya wali yang ke-9. Yang ke-9. Ada di dalam, kebetulan ada di dalam, atau kebetulan atau mungkin dia bangun sendiri itu kan. Ada di dalam keraton itu. Oke, jadi dia dulu. Balik lagi ke tower nih yang tadi saya tanya kan. Tower itu ternyata salah satu fungsinya itu tadi melihat hilal, kedua itu ada tradisi khusus yang memang hari Jumat katanya itu. Oh iya kelewatan soal itu. Iya kelewatan. Sorry. Iya kan, ingat kan? Konon katanya raja itu kalau mau ketemu Nyi Ratu Pantai Selatan, dia naik ke situ. Oh iya. Dan itu tuh saat kalau nggak salah saat perpindahan raja atau gimana, nggak ngerti deh. Apa penggantian kekuasaan kayaknya. Kekuasaan ya. Jadi kayaknya dia bilang kalau seingat gue dia itu setiap raja yang berkuasa baru dia itu kalau mau konsultasi spiritual ya di situ tempatnya gitu. Seingat gue sih begitu kemarin. Iya, bener. Dan kita kemarin waktu di dalam tuh nggak terlalu lama juga ya, sampai jam berapa jam sih? 1 jam lah ya, 1 jam. 1 jam lah dibawa muter-muter ya. Banyak juga sih informasinya kayak di apa tuh? Museumnya, banyak benda-benda tuanya, terus lihat kereta kencananya, lihat keris-kerisnya, terus sama ini tempat masak nasi itu loh, yang banyak itu. Oh, dandang. Dandang, ya. Itu dandang ya. Gede. Itu dandang. Anak gua masuk kali ya, orang gede banget. 50 kilo beras dimasak sekalian. Iya, benar. Jadi gede banget itu. Itu aja tuh katanya masaknya itu dari tengah malam sampai ke pagi. Nah, setelah itu baru dibagi-bagi ke rakyatnya. Tapi 8 tahun sekali juga. Atau jangan 8 tahun sekali lah ya, kalau cinta sama rakyat mah gitu kan ya. Lah iya ya. Simbolis. Oh ya, itu hanya simbolis. Tapi gue yakin sih itu hanya simbolis lah 8 tahun. Tapi gue yakin sih Raja Surakarta pasti nggak 8 tahun sekali lah. Minimal 8 minggu lah. Lo yang ngatur ya, lo yang ngatur. Lo yang ngatur ya. Kan harapan gue itu kan. Iya harapan bangsa. Terus yang tadi apa tuh kan kita nggak gali nih lebih dalam konfliknya di situ tuh, kenapa tuh? Kan lagi rame tuh. Konfliknya kalau keluarga sih ya nggak jauh-jauh lah gitu kan. Kalau konflik keluarga mah nggak jauh, walaupun raja kan sama aja lah mungkin ya, sama kayak kita kan konflik apa sih. Iya, gitu kan gue kirain kan tadinya kalau raja mah kan udah tersusun. Kalau keluarga mah kayak keluarga halayak ramainya tidak tersusun, jadi kan semua konflik itu pasti ada gitu kan. Nah, setiap sekarang keluarga pasti. Tahan dulu, tahan. Iya. Enggak, kalau konflik keluarga itu ya paling duit jajan lah gitu kan. Iya benar. Duit jajan lah. Iya benar. Iya kan nggak jauh-jauh. Iya benar. Duit jajan paling. Duit jajan kurang ya jajan kan. Itu mah biasa. Fasilitas kurang ya kan. Iya. Biasa itu mah duit jajan lah. Gue minum bib. Siap. Iya, jadi kan memperebutkan kekuasaan ya. Iya. Terus kemarin tuh setelah dari situ, kemarin tuh gue jalan-jalan ke Pura Mangkunegaran. Nah, pas dari situ Ogut gak masuk tuh, gak ikut. Itu gue doang. Kaki kram. Kepanasan ya? Iya, jalannya kita kejauhan ya? Kejauhan karena udah muter-muter kaki kram kan. Nah, akhirnya cuma Tete sama ini kan, sama tim kan. Iya. Yang masuk. Nah, tuh coba ada yang interest nggak di situ di dalam gitu? Ada yang ini nggak? Ada pintu geser. Oh iya, pintu geser. Itu yang di Surakarta. Oh itu Surakarta, kelewatan. Ceritanya kelewatan ya. Oke. New generation.
Iya, biasanya kan kalau museum-museum itu kan selalu disangkut pautkan kan sama mistis-mistis kan, ya kan. Nah, tapi kebenaran kemarin tuh kameramen kita, Tetel kameramen kita nih favorit, pas ngeliput katanya ada suara. Ngeri ya, ngeri ya. Gimana? Pakai suara dalam ya. Iya, dia bilang sih suaranya dalam. Nih, Terus dalamnya segimana nih kan katanya gitu kan. Takutnya suara lain, tapi kita maksudnya coba karena di situ kan terbuka kan, maksudnya ruangan apa segala macam. Coba karena suara lain ada juga mungkin burung yang suaranya gitu kan ada juga. kayaknya nggak mungkin siang juga kali. Iya, pintu geser. Burung apa, Bib? Pintu geser juga bisa, Pak. Jadi kalau digeser tuh bisa kan? tapi Bisa. tapi nggak mungkin karena pintunya new generation, jadi nggak mungkin itu bunyinya Otomatis kayak ya? gitu, otomatis. Otomatis itu Udah kemarin. pasti itu smooth gitu kan. Iya, smooth, Tapi iya, sih emang sih kalau gue pikir sih tempat itu agak-agak freaky ya, mungkin karena banyak benda-benda yang udah tua bersejarah gitu kan. Dan Jadi mereka mungkin dan mereka itu kan masih percaya gini teh, maksudnya dia tuh masih percaya kayak ngasih sesajen kayak iya, gitu kan. banyak sih. Sesajen ya itu sih mungkin salah satu dari tradisi kebudayaan dari kerajaan gitu kan, ya itu sih ya normal aja mereka jalanin gitu kan, mungkin Iya, tapi sih kepercayaan lah. kalau kemarin yang gue denger sih itu bukan dari kerajaan. Jadi kalau dia itu katanya mempercayai Islam, tapi dia tidak menutup untuk kepercayaan-kepercayaan lain gitu. betul, iya. Berarti mungkin orang-orang yang mau menghormati leluhur gitu. Iya. Nah, bicara soal tadi serem yang di Pura gimana? Pura Mangkunegaran serem nggak? Serem sama kayak di ini nggak? Enggak, kalau di situ malahan kayaknya lebih tertata ya gitu loh. Mungkin dananya lebih mengalir gitu Oh, kan. gitu. Jadi Jadi lebih ini ya. suasananya itu lebih terawat, bersih gitu Iya. loh. Jadi kemarin kan kita kan masuk ke dalam pura tuh. Pura ya kalau nggak salah ya. Pura yang pertama itu dia bilang untuk acara-acara kayak, karena mereka ada gamelan-gamelan gitu kan. Betul. Pendopo gitu. Kayak pendopo gitu. Oh gitu. Ah. Terus gini, sorry, gedenya sama nggak teh dalam? Nggak, gue sih pikir kan maksudnya kayaknya itu kan terlalu kecil ya. Kalau dia dari luar karena gue nggak masuk kan. Memang dia ruang lingkupnya itu kecil ya, tapi pendoponya itu besar. Yang utama itu besar, terus ada pendopo yang kedua dan itu lumayan besar sih gitu. Sama nggak sama yang Sukanegara kira-kira yang waktu dalamnya itu waktu yang keraton Iya, keratonnya itu sama nggak atau lebih kecil? lebih kalau gini, kalau misalkan di keraton itu kan dia langsung ke tempatnya Sultan. Kalau di sini tuh itu dia pendopo besar hanya untuk acara aja. Nah, ternyata ada hubungannya juga. Jadi kalau mereka mengadakan upacara yang di keraton juga gitu. Karena upacaranya itu kayak malam satu suro gitu loh. Kayak Tetap gitu. sama ya, Tetap maksudnya sama. tetap menjalanin tradisi ini ya, apa namanya? Nah, terus di dalam pendopo kedua untuk acara kerajaan juga di Mangkunegaran itu. Terus di belakangnya itu kita diajak ke belakang, itu tempat tinggalnya para putra-putri Mangkunegaran. Di situ tempat anak-anaknya, which is maupun permaisurinya atau selir-selirnya di situ ditempatkan. Nah, menarik nih. Ternyata kalau anak-anak Ningrat itu dia tidak ketemu orang tuanya setiap hari. Oh gitu. Iya, Nah, jadi terus? katanya sih mereka itu kalau ketemu tiap 3 bulan sekali. Waduh. Gitu. Jadi itu untuk mendidik mereka menghormati orang tua. Gitu. 3 bulan sekali? Iya, dan itu dari umur 5 bulan. Itu berlaku untuk semua kerajaan atau memang cuman Mangkunegaran itu aja? Nah, itu kalau tradisi itu kurang tahu nih gue nih, Oh, ya gitu kan? ya. Apakah keraton juga sama, Iya, apakah iya, iya. Mangkunegaran sama gitu. Jadi kan seperti kita tahu kan kemarin diceritakan kalau di Solo itu ada 2 kerajaan kan gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. nah itu walaupun mereka ada 2 tapi tata caranya sama atau enggak kan kita nggak tahu. Gitu karena gua nggak nanya ke situ gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi untuk sekarang ini digunakan untuk keluarga mereka apabila berkunjung ke Solo tempat tinggalnya gitu. Biar apa namanya? 3 bulan sekali itu untuk Menghormati orang tua.
Irit juga kali ya. Irit. Kalau Itu gue sih bisa- seneng ya kan, karena yang jagain kan Mbak. iya. Itu possible nggak ya kalau dilakuin ke Enggak. rakyat? Kayaknya enggak ya, 3 Nggak bulan banget. sekali mah ya. Ngelihat anak Iya, terlalu lama kayaknya terlalu enggak deh. lama ya. Itu terlalu lama lagi. Maksudnya dalam satu lingkungan, tapi mereka nggak sering ketemu, ya kan? Nggak. Kalau untuk rakyat biasa kayaknya nggak bisa. Kayak nggak bisa ya. Kan mungkin juga kalau misalnya di kerajaan kan kalau 3 bulan ya dia sih oke aja. Mungkin banyak segala macam temennya gitu. Maksudnya banyak yang layanin lah gitu kali kan. Ya, banyak yang layanin, terus kan temennya juga saudara-saudaranya. Terus mereka punya ini juga sekolah private untuk anak-anak mereka aja. Jadi lumayan besar sih sekolahnya itu Di dalam itu? di dalam situ. Oh. Kayak homeschooling, ya mereka bilang di homeschooling, di homeschooling. Jadi tapi nih sepertinya terlalu eksklusif banget ya. Kayak ini tuh kamarnya, terus di belakangnya itu sekolahannya gitu loh. Jadi kayaknya mereka tuh nggak kemana-mana dulunya gitu loh. Tapi nggak tahu ya. Ini kan menurut asumsi gue kan gitu loh. Karena itu yang gue lihat gitu loh. Jadi itu dia kayak mini, maksudnya mungkin ya Mini mungkin kingdom. kalau gue salah ya, maksudnya mini kerajaan gitu loh yang semuanya tuh ada di dalam Ada gitu. di dalam. Oh gitu ya. Iya. Aduh, gue nggak masuk sih, keram lagi kaki. Mana masuk? Seru banget itu. Iya. Lebih bagus, lebih bersih. Iya, lebih Iya, teratur lah ya. lebih teratur, lebih mungkin bagus ya. mungkin sih katanya, gue tanya sih kenapa sih kok beda banget sama keraton. Nah, kata mereka sih karena mungkin ruang lingkupnya agak kecil. Benar. Jadi ditatanya lebih mudah gitu. Lebih mudah ya. Kita tuh setelah dari Mangkunegaran selesai kira-kira sore lah ya kita. Sore ya. banget, Habis udah itu capek kita banget langsung itu. capek banget ya. Karena kita dari pagi banget jam 4-an. Nah itu kita salahnya karena kita nggak tahu kan ya. Jadi ternyata kirain kita kan buka pagi, ternyata kan jam 9 jam 10 ya. Kurang informatif sih, kurang kita cari dulu sebelumnya. Iya. Tapi Solo enak sih, apa sih namanya, kotanya udah ini sih ya, udah ramai banget sih kalau gue bilang Rame, tuh. bagus sih, bagus. Iya. Maksudnya gini, macet tapi nggak sepadat kayak di Jakarta gitu kan. Dan tempat yang kita tinggal juga kan nggak jauh kemana-mana, gampang terjangkau lah gitu. Tapi lu gini nggak, Teh? Lu ngerasain vibes kerajaannya nggak kalau di Solo? Maksudnya perbedaan antara vibe Solo sama lo kan pernah ke ini nih ke Jogja. Nah, lo lebih ngerasaan mana tuh maksudnya gitu? Kalau gue sih lebih ke Jogja ya. Jogja ya, sama berarti sama. Gitu, karena apa orang-orangnya juga gitu kan. Iya sama. Gue juga lebih ke Jogja sih kalau. Lebih taat ya kayaknya. Iya lebih manut. Manut. Betul. Lebih manut ya, lebih manut. Jadi dia nggak ini. Dan kalau di Jogja itu kan yang gue dengar itu kan mereka itu menjaga turis-turisnya ya. Karena perintah sultannya supaya orang nyaman gitu. Tapi juga maksud juga bukannya orang Solo nggak kayak gitu, bukan. Maksudnya lebih apa ya? Kalau kita bilang lebih apa ya? Lebih friendly kali ya. Friendly atau iya, bisa jadi sih seperti itu gitu kan. Nah, ada yang interest juga nih perkataan dari waktu di guide di Surakarta. apaan tuh? Masalah makam. Makam Pakubuwono yang dikuburin, kan itu kan makamnya di Jogja tuh. Oh, iya. Nah, itu possible nggak kalau kita ke sana tuh nanti? Kayaknya seru banget ya. Iya. Jadi kan ada ininya nih, alurnya nih, kita ngebahas soal Iya, keraton, bener. terus kita ambil dari masa hidupnya, keluarganya sekarang, terus mungkin sampai tempat-tempat raja-rajanya Iya. setelah dia. Ternyata tuh yang sultan-sultan yang meninggal, dia tuh gue juga udah tahu, dan gue juga emang belum pernah ke sana sih, walaupun gue udah pernah ke Jogja. Ternyata dia bukan diangkat ya, maksudnya dia dimakamin di satu tempat itu, namanya apa kemarin ya? Yang Imogiri. Nah, dibawa ke sana tuh ke Imogiri. Nah, makam jasadnya itu yang meninggal dibawa ke sana. Nah, itu kayaknya seru kalau kita ke sana tuh. Maksudnya Penasaran juga sih, karena Iya juga kan? gue belum pernah ke sana sih. udah pernah ke sana belum? Belum pernah sih, belum pernah. Iya, karena menurut nggak tahu sih ya. Tapi agak jauh nggak sih? Kata temen gue, kalau ke Jogja lumayan. Lumayan ya? Iya, dari Solo sih lumayan, maksudnya gitu. Tapi kan. terjangkau lah ya. Kalau misalkan Masih kita ada waktu, bisa. mungkin bisa kali ke sana ya. Ke Imogiri itu, jadi tempat para makam sultan lah berkesannya.
Dan gua dengar di sana juga banyak yang disalahgunakan, maksudnya dalam arti kata di banyak buat apa namanya kayak Ritual-ritual. iya, ritual-ritual tertentu Udah pasti lah. kalau Iya, kuburan biasanya identik sama ritual gitu. Jadi kalau besok kita ke Imogiri, kita mau yang mana nih? ya kita kan kalau misalnya ke Imogiri kan maksudnya kita maksudnya nyambung nih dari Oh, berarti kita kebutuhan konten aja. Iya, maksudnya nyambung nih kan pas nyambung tuh. Dari Sejarah kesultanan. bener, dari sejarah sampai matinya gitu kan, sampai meninggalnya lah, sampai meninggalnya gitu. Mungkin di sana juga ada nanti tuh sultan ini Mungkin, kan. Ya, kita mungkin nggak tahu, dari karena raja-raja belum pernah mana sih. kita belum tahu lah ya. Iya. Menarik juga sih, boleh juga sih. Udah Cukup ya, Bib? Iya, kayaknya udah gelap juga nih kan. Udah agak dingin, udah agak dingin. Awan udah turun nih kabut nih ya kan. Pulangnya juga udah jauh nih kita. Ya udah boleh gue tutup ya, Ya, gue tutup tutup ya. ya. Oke. Ya. Oke, sahabat ngobat, itulah pembicaraan kita tentang Solo dengan Abib, sepupu saya. Kita ketemu lagi di acara ngobat berikutnya. Bye. Manis. Manis sama manisnya. Gimana perjalanan kita ke Imogiri? Stay tune di Vibes for It. Imogiri ya, gas.